what you're looking for. It's me, Biolti. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul tentang efisiensi, alokasi, dan distribusi pendapatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Nailul Husna sebagai presentator pertama. Saya Fitria Asnaini sebagai presentator kedua. Saya Febriantia Wahidatu Naila sebagai presentator ketiga. Oke, baik, langsung saja kita simak videonya. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep moral Islam dalam sistem distribusi pendapatan. Nah, secara umum, Islam mengarahkan mekanisme distribusi pendapatan berbasis moral spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Nah, latar belakangnya karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Nah, upaya pencapaian kebahagiaan manusia membimbing manusia untuk menerapkan keadilan sosial yang dapat menyudahi kesengsaraan di muka bumi ini. Hal ini akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral tersebut. Nah, ini adalah fungsi dari menerjemahkan konsep moral sebagai faktor endogen dalam perekonomian, sehingga etika ekonomi menjadi hal yang sangat membumi untuk dapat mengalahkan setiap kepentingan pribadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan adalah suatu proses pembagian sebagian hasil penjualan produk total kepada faktor-faktor yang ikut menentukan pendapatan. Nah, distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Nah, pendapatan ini didasarkan atas keyakinan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak kekayaan telah memberi amanat kepada manusia untuk mengatur dan mengelola kekayaan disertai kewenangan untuk memiliki kekayaan tersebut. Sehubung dengan masalah distribusi pendapatan ini, Qardawi menjelaskan dasar yang dalam distribusi pendapatan sebagai berikut. Yang pertama ada nilai kebebasan. Nah, kebebasan manusia dalam sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupannya. Seseorang yang terbelenggu tidak akan produktif. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk berusaha, memiliki, mengelola, dan membelanjakan hartanya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Allah, sehingga manusia pantas dimuliakan dan menerima amanah dari Allah dan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Bukti-bukti nilai kebebasan ini yaitu yang pertama ada hak milik pribadi. Nah, manusia itu merupakan makhluk materialistik. Nah, semakin banyak materi akan semakin senang dan semakin banyak materi akan semakin mulia. Oleh sebab itu, manusia berkompetisi dalam kegiatan ekonomi satu sama lain sehingga upaya pengumpulan sebanyaknya materi, kenyataan ini membawa manusia kepada pemikiran bahwa kepemilikan di muka bumi ini dapat dikuasai oleh segelintir manusia saja, kemudian dimanfaatkan dan diproduktifkan tanpa batas atau kapitalis. Nah, oleh karena itu, di lain pihak, prinsip moral Islam mengarahkan kepada kenyataan bahwa pengakuan hak milik harus berfungsi sebagai pembebas manusia dari karakter materialistis. Nah, hanya karena itu manusia mendapatkan kemuliaan, bukan sebaliknya. Yang kedua ada waris dan wasiat. Perolehan hak milik dari pemilik yang lama pada penggantinya dapat terjadi dalam dua hal, yaitu melalui warisan dan wasiat. Nah, kedua hal ini diakui oleh syar'i dengan maksud untuk memelihara kemaslahatan individu, keluarga, dan masyarakat. Yang terakhir ada nilai keadilan. Nah, manusia sangat senang mengumpulkan harta sehingga dalam pembelanjaan hartanya terkadang ia berlaku boros dan bersifat kikir. Nah, oleh karena itu Islam memberikan perhatian mengenai keadilan dan larangan berbuat zalim. Kaitannya dengan distribusi pendapatan adalah jika dalam pendistribusian pendapatan dilakukan dengan tidak adil, maka akan menimbulkan keresahan dan protes dari pemilik faktor produksi. Oleh karena itu, pembagian pendapatan harus diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertukaran dan keseimbangan konsumsi antara individu. Pertukaran adalah proses di mana individu atau entitas menukar barang, jasa, atau sumber daya dengan individu lain sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Sedangkan keseimbangan konsumsi antara individu merujuk pada cara individu mengalokasikan pendapatan mereka untuk berbagai barang dan jasa. Kotak Edward. Kotak Edward gunakan sebagai alat analisis efisiensi dalam ekonomi pertukaran.
Kota Edward menunjukkan semua kemungkinan alokasi kedua barang yang diperdagangkan antara kedua individu atau dalam konteks produksi. Menunjukkan alokasi kedua input atau faktor produksi antara dua proses produksi. Dalam analisis kota Edward, masing-masing individu memiliki endowment yang berbeda satu sama lain, yang memungkinkan terjadinya pertukaran. Misalnya, kita asumsikan pada dua individu yang mengonsumsi dua macam komoditas yang total penawarannya tetap, yaitu beras dan gandum. Tujuan kedua individu ini adalah untuk mencapai tingkat kepuasan yang tertinggi melalui pertukaran komoditas tersebut, hingga keseimbangan konsumsi tercapai. Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai proses pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu, kita dapat melihat kota Edward sebagai alat analisis. Sumber horizontal atau sumber X pada kota ini menunjukkan jumlah konsumsi beras, sementara sumbu vertikal atau sumbu Y menunjukkan jumlah konsumsi gandum. Pada kota Edward ini, kurva interference atau kurva kepuasan masing-masing individu yang diberi notasi ICA untuk individu A dan ICB untuk individu B menggambarkan berbagai kombinasi konsumsi yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi masing-masing individu. Titik E merupakan titik di mana kurva interference tersebut bersinggungan. Di titik ini, kedua individu mencapai keseimbangan konsumsi, meskipun masih terdapat peluang untuk meningkatkan kepuasan melalui pertukaran. Titik E aksen adalah tingkat keseimbangan yang dicapai di perpotongan ICA2 untuk preferensi individu A dan ICB1 untuk preferensi individu B. Pada titik ini, individu A sudah merasa puas, tetapi individu B masih bisa meningkatkan kepuasannya dari ICB1 ke ICB2 tanpa mengurangi kepuasan individu A. Pada titik E adalah titik posisi optimal Pareto, di mana kedua individu telah mencapai tingkat kepuasan yang tertinggi, yang tidak bisa ditinggalkan lebih jauh tanpa mengurangi kepuasan salah satu pihak. Selanjutnya yaitu efisiensi alokasi. Dalam pasar persaingan sempurna dikatakan efisien jika telah memaksimalkan input dan output yang sebanding. Kondisi alokasi yang efisien di mana tidak dapat lagi suatu individu menambah utility-nya terhadap suatu barang atau better off tanpa membuat utility individu lainnya dirugikan atau worse off. Menurut Adi Warman Karim, konsep efisiensi alokasi atau Pareto efisiensi telah terlebih dahulu dirumuskan dalam ekonomi Islam. Hal ini diintisarikan dari perkataan Ali ibnu Abi Thalib dalam kitab Najhul Balaghoh, yaitu janganlah kesejahteraan salah seorang di antara kamu meningkat, namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun. Efisiensi alokasi menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi, maka alokasi yang efisien telah tercapai. Masing-masing unit ekonomi dalam pasar pertukaran memiliki keunggulan modal awal atau endowment yang berbeda satu sama lain. Misalnya, endowment individu 1 lebih banyak pada barang 1, sedangkan individu 2 memiliki lebih banyak barang 2. Kondisi tersebut akan memacu masing-masing individu untuk membuat dirinya better off dengan melakukan perdagangan barang 1 dan 2. Pertukaran tersebut akan berakhir pada kondisi alokasi yang efisien, di mana tidak dapat lagi suatu individu menambah utility-nya terhadap suatu barang atau better off tanpa membuat utility individu lainnya dirugikan atau worse off. Selanjutnya yaitu efisiensi dan keadilan. Efisiensi alokasi hanya menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang habis terjual, maka alokasi yang efisien tercapai, tetapi tidak mengatakan apapun perihal apakah alokasi tersebut adil. Lebih dari sekedar efisiensi dan keadilan, konsep ekonomi Islam juga mendorong pada upaya membesarkan endowment atau meningkatkan production possibility frontier, atau dalam konteks ini membesarkan Edward Bock berkutat pada distribusi yang berkeadilan saja berarti suatu zero-sum game. Para ekonom konvensional berbeda pendapat tentang distribusi yang adil. Yang pertama, konsep egalitarian, yaitu setiap orang dalam kelompok masyarakat menerima barang sejumlah yang sama. Yang kedua, konsep Rawlsian, yaitu maksimal utility orang yang paling miskin. Yang ketiga, konsep utilitarian, yaitu memaksimalkan utility dari setiap orang dalam kelompok masyarakat. Yang keempat, konsep market oriented, yaitu hasil pertukaran melalui mekanisme pasar adalah yang paling adil.
Dalam konsep ekonomi Islam, adil adalah tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Bisa jadi sama rasa, sama rata. Tidak adil dalam pandangan Islam karena tidak memberikan insentif bagi orang yang bekerja keras. Tidak adil dalam pandangan Islam karena orang yang endowmentnya tinggi mempunyai posisi tawar yang lebih kuat daripada yang endowmentnya kecil sehingga yang kuat dapat menzolimi yang lemah. Demikian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.